Berita duka kini tengah menyelimuti orang tua dari baby Abby Maria Abigail. Baby Abby Maria Abigail meninggal dunia pada Rabu 26 Februari 2025. Baby Abby Maria Abigail sosok balita viral di TikTok. Video baby Abby sangat lucu dan menggemaskan. Banyak warganet TikTok yang ungkap turut kehilangan dan bersedih dengan kabar meninggal dunianya baby Abby Maria Abigail. Lantas, baby Abby Maria Abigail meninggal dunia karena sakit apa ya? Diketahui baby Abby Maria Abigail merupakan anak spesial yang terakhir dengan kondisi istimewa. Baby Abby Maria Abigail memang penyandang hidrosefalus dan Down syndrome. Beberapa saat baby Abby Maria Abigail memang dikabarkan tengah sakit hingga mengalami kondisi yang kian memburuk. Dijelaskan oleh akun TikTok @Illinois, baby Abby Maria Abigail sakit pneumonia. Sakit pneumonia dari baby Abby Maria Abigail dimulai ketika keluarganya pindah rumah. Proses renovasi mengakibatkan banyak debu yang menyebabkan baby Abby Maria Abigail alergi dengan diawali batuk berdahak. Batuknya kemudian membaik setelah renovasi, namun tidak benar-benar sembuh. Akhirnya baby Abby Maria Abigail divonis menderita pneumonia. Menurut pengakuan orang tua baby Abby Maria Abigail, sakit pneumonia memiliki gejala yang sangat berat dan proses pemulihan yang lama dan panjang. Ibu baby Abby Maria Abigail kerap mengunggah perjalanan anaknya dalam melawan pneumonia. Pneumonia yang menyerang anak dapat disebabkan oleh berbagai macam virus, bakteri atau jamur. Bakteri yang paling banyak ditemukan pada kasus pneumonia adalah Pneumococcus, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus atau Staphylococcus aureus, dan HIV, Haemophilus influenzae type B. Sementara itu, beberapa virus yang dapat menyebabkan pneumonia pada si kecil ada rhinovirus, virus influenza, dan respiratory syncytial virus, RSV. Selain itu, virus campak atau morbilli juga dapat menyebabkan komplikasi berupa pneumonia pada kondisi tertentu. Salah satu alasan mengapa anak lebih rentan terkena pneumonia adalah karena sistem imun tubuh anak yang masih lemah dan belum terbentuk sempurna. Selain itu, beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko anak terkena pneumonia adalah mengalami kelahiran prematur, kurang gizi atau malnutrisi, menderita infeksi seperti campak atau HIV, belum memperoleh vaksin pneumonia, tidak mendapatkan ASI eksklusif ketika bayi, terdapat kelainan bawaan pada organ paru-paru dan pernapasan, faktor lingkungan seperti paparan asap rokok, debu, polusi udara, atau tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Gejala pneumonia seringkali diawali dengan infeksi saluran pernapasan hidung dan tenggorokan, yang biasanya muncul 2 hingga 3 hari setelah tubuh terinfeksi. Namun, berbeda dengan pneumonia pada umumnya, beberapa gejala pneumonia yang menyerang anak dapat disertai peningkatan laju pernapasan seperti tachypnea dan tarikan dinding dada saat bernapas. Gejala yang ditunjukkan oleh setiap anak penderita pneumonia juga bisa berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya. Apabila penyebabnya bakteri, maka beberapa gejala yang biasanya muncul yaitu demam, tampak sesak napas, muntah atau diare, batuk kering atau berdahak disertai lendir, kelelahan, kehilangan nafsu makan. Pada kondisi lebih parah terjadi perubahan warna bibir dan kuku membiru atau cyanosis. Gejala pneumonia yang disebabkan oleh virus sebenarnya hampir mirip dengan pneumonia akibat bakteri, namun kemunculannya terjadi secara perlahan. Selain itu, beberapa gejala lain yang mungkin dialami oleh anak adalah demam dan keringat dingin, mengi dan kesulitan napas, batuk yang semakin memburuk. Cara mengatasi pneumonia pada anak akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Perawatan untuk pasien pneumonia yang disebabkan oleh bakteri tentu akan berbeda dengan pasien pneumonia yang disebabkan oleh virus. Pengobatan pneumonia pada anak akibat bakteri, dokter biasanya akan meresepkan obat antibiotik untuk mengobati pneumonia yang terjadi akibat infeksi bakteri. Pada kondisi ringan, umumnya kondisi anak akan membaik setelah 48 jam mengkonsumsi antibiotik. Penting untuk diingat bahwa obat antibiotik harus dihabiskan meskipun kondisi anak sudah membaik. Anak mungkin akan mengalami batuk selama 3 minggu setelah perawatan selesai, namun kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena akan berangsur sembuh dengan sendirinya. Untuk pengobatan pneumonia pada anak akibat virus, pada kasus ini dokter akan memberi obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami oleh si kecil. Perlu diketahui, pneumonia akibat virus biasanya akan menimbulkan gejala berat seperti pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Meski begitu, masa pemulihan pneumonia akibat virus biasanya membutuhkan waktu lebih lama yaitu sekitar 4 minggu. Untuk mencegah penularannya, usahakan agar anak tidak melakukan kontak langsung dengan penderita pneumonia. Selain itu, pneumonia pada anak juga dapat dicegah melalui beberapa upaya, seperti mencukupi kebutuhan gizi anak, melengkapi imunisasi anak, dan menerapkan perilaku hidup sehat sejak dini.
Pneumonia pada anak perlu ditangani dengan segera untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Apabila anak mengalami beberapa gejala yang telah dijelaskan, segera periksakan diri ke dokter.